Ini pertanyaan sepertinya ditanyakan di malam hari setelah dia mendengarkan firman. Apakah itu tajam atau firman yang lain? Dia sampaikan seperti ini. Tadi malam disampaikan bahwa penipuan setan diantaranya adalah mujizat-mujizat. Kira-kira bagaimana membedakan mujizat yang datang dari Tuhan dan dari setan? Apalagi ketika membuat mujizat dengan nama Tuhan. Baik, terima kasih. Kita buka Alkitab. Saya kurang tahu itu pada waktu mendengarkan pekabaran, mungkin khotbah di kebaktian kebangunan rohani ya. Ya. Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-24. Matius 24. Ayat 23 sampai ayat yang ke-24. 23 sampai Ya. 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terima kasih. Di sini ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga kita boleh katakan ini pun adalah mujizat-mujizat yang palsu. Yang dilakukan oleh nabi-nabi yang palsu. Dan pada zaman perjanjian lama sekalipun ada banyak nabi yang palsu. Contohnya, pada waktu Tuhan Allah mengutus Nabi Yeremia untuk mengabarkan pekabaran kepada orang-orang Israel atau Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Ada seorang nabi yang lain, Yeremia, Tuhan katakan melalui Yeremia, engkau akan berada di sana, kamu akan ada di sana 70 tahun lamanya. Tapi ada seorang nabi yang bernama Hananya, daripada kita hanya dengar-dengar, kita baca aja. Ya, dalam Yeremia pasal yang ke-28. 28 ayat 1. 28 ayat 1. Baca judulnya dulu, judulnya yang dari lembaga Alkitab kita. Baik, Yeremia 28 ayat yang 1. Judulnya apa tuh? Judulnya. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Ada dua nabi di sini. Pasti salah satunya nabi yang benar. Karena sudah berlawanan mereka kan. The versus ini. Iya, versus betul. Coba baca ayat 28, silahkan. Ayat 1 atau ayat? Ayat 1. Ayat 1. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan. Di mana dia berkata? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Wah, untuk betul-betul meyakinkan ini dari Tuhan. Dia katakan itu di rumah Di Tuhan. rumah Tuhan. Kalau dia katakan dari tempat lain, orang nggak terlalu yakin. Kuat. Ya, terus dibaca. Di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Oke, silahkan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas Tuhan yang telah diambil dari tempat ini. Dia katakan dalam 2 tahun. Hanya 2 tahun. Padahal Tuhan katakan 70 tahun. 70 tahun Tuhan katakan. Lalu kemudian Nabi Yeremia juga berkata, ayat yang kelima, silakan. Bukan artinya Stephen Nabi Hananya dan ini. Bukan ya. Coba silakan Jeffrey. Ayat yang kelima. Iya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ya. Lalu selanjutnya
Yeremia menyatakan apa yang dikatakan Hananya itu salah. Tadi waktu baca amin dan moga-moga, saya mau baca ulang karena dia mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Hananya kan. Dia katakan, Yeremia katakan kepada Hananya ayat 6, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Itu padahal dia sudah tahu ini. Ini nabi palsu dia ini. Berdiri di rumah Tuhan mengabarkan pekabaran yang bukan berasal dari siapa? Bukan berasal dari Tuhan. Ya. Lalu kemudian, ya ceritanya cukup panjang, tapi ternyata didapati Hananya itu adalah nabi palsu. Ya. Dan Yeremia adalah yang benar. Karena dia diutus oleh Tuhan. Karena apa? Yang diucapkannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang diucapkannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang diucapkan oleh Hananya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana bisa tahu bahwa nabi itu palsu atau bukan? Nabi yang benar itu di dalam Alkitab ada banyak nabi yang benar, ada juga banyak nabi yang palsu. Nabi yang benar yang digambarkan dalam Alkitab itu adalah yang mengucapkan perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya adalah Yeremia. Ide bahwa orang Israel itu akan berada di negeri Babel 70 tahun itu sudah diucapkan jauh sebelumnya. Coba kita baca pasal 25. Pasal 25 ayat yang ke-11 dan 12. Ayat yang ke-11. Iya. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel. Sampai situ saja. Jadi sudah dinyatakan jauh sebelumnya 70 tahun. Tiba-tiba ada yang datang mengatakan 2 tahun. Langsung Yeremia katakan, amin. Moga-moga. Itu adalah nabi palsu. Jadi dari cerita ini kita tahu salah satu petunjuknya adalah bahwa sekalipun Hananya bisa buat mujizat pada saat itu, tapi yang menjadi patokan adalah firman Tuhan. Kalau apa yang ia sampaikan tidak berdasarkan firman Tuhan, mau banyak perbuatan ajaib apapun yang dia lakukan, tidak akan dijadikan bukti bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Bukti bahwa yang dia katakan itu benar adalah firman Tuhan. Jadi, mujizat tidak mengukuhkan bahwa perkataan seorang hamba Allah itu atau seseorang itu adalah dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu yang mengukuhkan apakah mujizat itu datang dari Tuhan atau bukan. Mungkin Jeffrey boleh ulangi versi kamu tentang yang tadi itu. Iya, pendeta. Untuk menentukan bahwa ini orang yang membuat mujizat betul atau enggak, adalah firman Tuhan. Bisa dibuktikan dari firman Tuhan. Jadi bukan mujizat itu yang mengukuhkan. Ya. Apa saja yang saya katakan, kalau disertai mujizat, pasti firman Tuhan. Bukan itu konsep firman Tuhan. Ya. Tapi ada mujizat atau tidak ada mujizat, kalau yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, maka itu adalah kebenaran. Itu penting karena di zaman akhir nanti, menurut Matius 24 ayat 23-24 yang sudah kita baca, itu Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka akan datang disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka ajarkan itu palsu. Kalau tidak disertai dengan mujizat, nampaknya tidak terlalu meyakinkan. Jadi kita perlu untuk berhati-hati. Ya, kurang lebih demikian. Baik. Mungkin masih ada lagi keterangan karena ada pelajaran mengenai hal ini, tapi perlu untuk tapi hanya inilah yang boleh kita sampaikan sekarang. Jadi kemungkinan di di zaman-zaman akhir ini akan ada orang-orang yang pede seolah-olah dia mengetahui seluruh Alkitab dan menyampaikan, padahal yang disampaikan itu lebih dari yang di Alkitab gitu, bukan yang tertulis di Alkitab gitu ya pendeta. Mungkin jadi tantangan buat kita pendeta adalah berikutnya adalah
bagaimana bisa menilai apakah orang ini ikut firman Tuhan atau enggak kalau kita sendiri tidak tahu firman Tuhan. Jadi Itu poin yang sangat Iya, bagus sekali. jadi kita harus tahu dulu kebenarannya baru Iya. kita bisa menilai orang tersebut. Ah, ini belum nggak ada di Alkitab ini, Iya, gitu ya, nggak ada betul. dalam firman Iya. Tuhan gitu. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-24 juga ada di sana tersirat ajakan Yesus supaya kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan. Apa contohnya? Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi kita perlu memperhatikan firman. Dia mulai dari sana, lalu kemudian dia katakan akan ada nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Intinya adalah kita harus betul-betul berlandaskan atas firman Tuhan. Apapun yang kita katakan dan kita lakukan, kita ajarkan, kita terima, dan kita percaya, biarlah kita selidiki firman Tuhan dan kita terima itu.